Selamat datang di podcast KPPN Jakarta 5. Di podcast kali ini kami menghadirkan seorang master perbendaharaan yang mungkin namanya sudah tidak asing didengar oleh teman-teman Satker semua. Mas Bowo, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman Satker semua, di episode podcast kali ini kami akan membahas tentang data kontrak di KPPN Jakarta 5. Sebelum itu kami juga ingin menginfokan nih kepada teman-teman semua kalau KPPN Jakarta 5 sebentar lagi mengeluarkan sesuatu yang ditunggu-tunggu nih Mas Bowo. Apa sih itu? Oh ya, jadi gini teman-teman. Jadi KPPN Jakarta 5 tuh sebentar lagi nih kita mau ngeluarin yang namanya buku pintar nih. Jadi buku pintar itu isinya apa? Isinya terkait update peraturan terbaru di 2021. Kemudian kita akan juga launching buku pintar itu di medsos dan website KPPN Jakarta 5. Jadi yang belum follow silakan follow di medsos. Nah, mantap lah ya Mas, pokoknya buku pintar ini. Iya Mas, saya juga mau tanya nih, kenapa sih KPPN juga harus membuat inovasi-inovasi segala? Bukannya tanpa inovasi pun proses bisnis di KPPN Jakarta 5 sendiri sudah terlaksana dengan baik. Jadi gini Zek, jadi walaupun kita sudah berjalan dengan baik, tapi KPPN juga diharuskan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi ada namanya itu pelayanan itu melebihi harapan para stakeholder. Jadi agar kita bisa terus menjaga perhatian stakeholder, terutama dari para satker dan teman-teman satker semua, kita harus bisa membuat inovasi yang ada. Harapannya apa? Pelayanan kita itu akan semakin baik, gitu ya. Oh iya Mas, jadi pelayanan di KPPN akan terus baik ya Mas? Ya, insya Allah. Mantap lah pokoknya KPPN Jakarta 5 ini selain layanan yang prima, KPPN Jakarta 5 juga terus meningkatkan kualitas pelayanan. Oh iya Mas, langsung aja kali ya kita ke bahasan intinya. Oke. Jadi kita mau bahas tentang layanan data kontrak yang ada di KPPN Jakarta 5. Sebagai pengingat kan KPPN Jakarta 5 ini jumlah data kontraknya hariannya banyak banget nih Mas. Ya. KPPN Jakarta 5 kan juga berharap dapat melaksanakan pelayanan yang baik nih. Jadi kita membuat podcast yang membahas tentang data kontrak ini. Emang bayarnya seberapa sih? Selama pengalaman saya mengonversi ADK kontrak ya Mas, seharinya itu bisa mencapai 80 sampai 100 ADK sendiri. Maka dari itu banyak ditemukan masalah-masalah yang terjadi di layanan data kontrak. Oke. Jadi kita bahas tuntas di podcast kali ini. Langsung aja kali Mas kita ke pembahasannya. Ini Mas, yang pertama, gimana sih sebenarnya mekanisme penyampaian data kontrak atau karwas ke KPPN Jakarta 5? Ya, yang pertama adalah kita menentukan batasan nilai dari pekerjaan yang harus dibayarkan secara kontraktual. Yang pertama itu dia harus kontraknya itu harus di atas 50 juta. Kalau di atas 50 juta dia wajib mendaftarkan data kontrak ke KPPN. Nah, syaratnya apa aja? Yang pertama tentunya kontrak sudah ditandatangani, nanti Bapak Ibu rekam RBH kontraknya, kemudian sampaikanlah ADK kontrak, karwas kontrak, sama register relasi kontrak. Dan itu harus disampaikan ke KPPN paling lambat itu 5 hari kerja setelah tanggal kontrak. Ya walaupun kita punya 5 hari kerja, kalau bisa ya jangan sampai 5 hari kerja baru kita daftarin. Kalau bisa H+1, H+2 harus kita daftarin ke KPPN. Ya Mas, cukup mudah ya Mas sebenarnya. Hanya melampirkan ADK kontrak, karwas dan realisasinya, kontrak sudah bisa diproses oleh KPPN. Terus juga banyak nih Mas kontrak yang tertolak karena perbedaan supplier. Itu kenapa sih Mas? Ya, jadi memang supplier itu kan posisinya bukan kita benar terus kita benar ya, tapi siapa yang duluan mendaftarkan ke aplikasi SPAN, maka dia yang dianggap sebagai benar. Makanya memang sebelum bikin supplier atau program supplier, satker diharapkan bisa mengeceknya dahulu si rekening tadi atau supplier tadi di aplikasi OSPAN, di menu cek data supplier. Agar apa? Agar ketika data yang direkam oleh satker itu, satker punya bayangan itu sudah sama dengan yang ada di data SPAN gitu. Oh, jadi karena kurang teliti aja ya Mas sebenarnya? Ya bisa. Terus Mas, kalau proses penyampaian data adendum apabila kontrak dilakukan adendum dan ada perubahan nilai kontrak itu? Ya, jadi memang
Kalau kontrak itu kan intinya perikatan antara PPK dengan penyedia jasa ya. Tapi memang dipersilakan satker untuk melakukan perubahan itu silakan. Nah, di sini KPPN juga memfasilitasi dengan cara menerima adendum kontrak. Nah, satker caranya gimana? Satker apabila ingin melakukan adendum kontrak, tinggal upload aja adendum beserta karuan adendum melalui aplikasi PSPM gitu. Wah, mantap emang Mas Bowo. Segala pertanyaan dapat diajukan ke Hai Bowo. IJSO Mas. 100% pasti tuntas. Amin. Terus Mas, sepengetahuan saya, kontrak yang penyelesaian terlambat ada dendanya? Ya, ada denda. Jadi kan kalau denda itu biasanya dijelaskan dalam klausul denda dalam kontraknya. Itu dapat dibayarkan langsung ke kas negara melalui Simponi atau dipotong pada SPM saat pelunasannya. Cuma memang harapan kita adalah satker agar bisa hati-hati agar benar-benar denda itu sudah saat penyedia jasa juga sudah mengetahuinya. Saya jadi paham juga nih. Terus Mas, ada pertanyaan menarik juga. Kalau terdapat kontrak dengan 2 output dan sisanya tidak dicairkan karena perubahan kontrak, itu gimana? Ya, jadi mengacu ke ini ya, per 58 tahun 2013. Jadi dapat dilakukan proses adu kontrak. Jadi kontrak-kontrak yang misalnya tidak jadi dicairkan, itu satker silakan lakukan adu kontraknya saja. Bisa ubah nilai, kemudian bisa juga dilakukan pembatalan apabila memang belum terdapat reaksi pembatalannya. Kalau pengen formatnya bagaimana, itu ada di Per58 kalau nggak salah lampiran 21. Nanti coba dicek. Lengkap ya Mas di Per58. Oke Mas, yang terakhir nih, kalau ADK kontrak selalu gagal validasi dengan keterangan ADK sudah tidak asli, itu kenapa ya Mas? Ya, jadi memang ADK tidak asli ini dikarenakan ada karakter-karakter yang tidak standar. Kalau kita dulu mengenal ada karakter ASCII ya, yang kalau nggak salah apa tuh associated karakter apa internasional, pokoknya yang mengatur karakter-karakter ini simbol-simbol itu masuk ke dalam kategori ASCII atau enggak. Nah, di dalam aplikasi SPAN ini dia kalau misalnya ada simbol yang tidak standar dia akan menolak. Jadinya memang solusinya apa? Solusinya satker ketika merekam, khususnya ya ketika merekam alamat, kemudian ketika merekam nama, itu harapannya adalah satker itu mengetik sendiri. Jadi jangan langsung kopas dari website. Misalnya kan PT apa, alamatnya di mana. Satker tuh sering copy paste dari website tadi langsung dipaste di aplikasi SaaS-nya. Makanya sering karakter-karakter tidak sadar itu sering tercatat di dalam sebuah kontrak. Jadinya ketolak sama mending direkam, diketik sendiri. Oke. Sepertinya udah semua nih Mas bahasan kita hari ini. Mungkin teman-teman satker, terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Nantikan podcast selanjutnya kalau ada ya. Kalau ada. Amin. Oke. Ya. Terima kasih Mas Bowo. Oke, Zak, sama-sama. Semoga teman-teman satker juga dapat terbantu dengan adanya podcast ini. Iya. Terima kasih.